Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Akbar. Saya dari jurusan informatika. Saya akan, oh ya, dari kelas IF4. Saya akan menjelaskan apa sih itu luas lingkaran, ubah teks, faktorial, Euclidean distance yang saya coding. Oke. Nah, yang pertama, luas lingkaran R sama dengan float input masukkan jari-jari. Nah, float untuk apa? Untuk nanti kedepannya itu memakai titik. Oke, input masukkan jari-jari. Nah, input untuk apa? Untuk kita bisa waktu pas runningnya itu dapat diketik. Oke. Nah, menggunakan matpi apa? Matpi adalah konstanta dan matpow adalah pangkat dalam kurung R, 2. Nah, ubah teks. Teks sama dengan input, masukkan teks. Oke. Terus teks title replace. Replace apa? Betul. Awalan kata menjadi kapital. Menjadi huruf kapital. Oke. Terus ditambahkan garis bawah. Garis bawah fungsinya apa? Fungsinya supaya kita bukan fungsi sih. Ini menggantikan titik apa? Menggantikan spasi. Jadi kita bisa menggantikan spasi menjadi ini garis bawah. Oke. Yang ketiga, faktorial. Jika n sama dengan 1, return 1, maka n kali faktorial sama dengan, bukan sama dengan, dalam kurung n kurang 1. Ini nanti akan kita jelaskan kenapa bisa begini nanti. Oke. Nah, yang terakhir, Euclidean distance. Oke, ini Euclidean distance yaitu jarak garis lurus terpendek antara dua titik dalam ruang Euclides yang dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Oke, ini kita memakai X1, X2, Y1, Y2. Nanti kita akan masukkan titik koordinat. Oke, nah ini jarak sama dengan mat SQRT. Oke, SQRT apa? Itu adalah akar kuadrat. Nah, matpow yang saya bilang tadi itu adalah pangkat. Nah, ini rumusnya nih. X2 dikurang X1, 2. Matpow Y2 dikurang Y1, 2. Oke, lanjut. Ini di sini kita akan menampilkan nih satu apa gitu. Hitung luas lingkaran. Nah, yang kedua, ubah teks. Oke, yang ketiga, faktorial. Yang keempat, hitung jarak Euclidean. Nah, yang terakhir, 0 keluar. Apa sih itu keluar? Kok bisa keluar? Ya karena itu nanti di bagian pemrograman. Oke. Nah, ini pilih sama dengan input. Pilih menu. Jika pilih satu, maka itu bagian luas lingkaran yang di atas tadi. Nah, kalau pilih dua, itu akan diarahkan ke ubah teks. Nah, terus di bagian ketiga, int kenapa yang pakai integer? Betul. Karena kita sudah memakai itu tadi. Kita sudah memakai string tadi, maka kita akan memakai integer. Masukkan angka. Nah, itu faktorial n. Kenapa pakai integer nanti rumit lah itu pembahasannya. Nah, pilih 4. Print Euclidean distance. Terus kalau pilih 0, maka terima kasih, program selesai.
break. Apa fungsi break? Break itu fungsinya untuk mengakhiri suatu codingan. Oke. Untuk mengakhiri suatu codingan. Sip. Terus else. Else fungsinya apa? Fungsinya adalah nanti ketika ini menu-menunya tidak ada pada yang kita pengen. Misalnya menu 5, 6, 7, dan sekian-sekian. Itu bakal ke ini. Bakal kita dihubungkan ke ini pilihan tidak valid, coba lagi. Itu. Nah, terus yang tidak tampil adalah ini, terus muncul ini. Muncul ini lagi. Coba lagi. Nah, kita ketik misalnya 5. Pilihan tidak valid, coba lagi. Mau ketik 6, pilihan tidak valid, coba lagi. Ketik 4 yang muncul ini. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 0 adalah yang kita bisa ketik gitu. Nah, jadi saja ya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, hitung 1, tekan 1. Nah, tekan 1, enter. Apa yang terjadi? Masukkan jari-jari. Nah, kita masukkan nih. Misalnya jari-jarinya 7. Enggak sih, memang rumusnya. Yang terjadi apa? 153.9 gitu. Nah, cari lagi. Misalnya nih, ubah teks lagi. Tuh, enter. Masukkan teks terserah. Saya lelah. Nah, enter. Yang terjadi apa? Saya lelah, huruf kapital di awalannya dan spasinya menjadi garis bawah. Nah, coba kita ketik 3. Nih, faktorial. Masukkan angka 5 deh. Saya 120. Kenapa bisa? 5 kali 3 kali 2. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hanya 20. Bisa lagi, Saf. Coba ke lain. 40.320. Begitu. Nah, yang keempat adalah masukkan koordinat x1, x1 misalnya 2, x2 3, y1 2, y2 3. Yang terjadi apa? 1.4 ini adalah. Nah, menurut saya itu terjadi karena x1 x2 dikurang x1, maka hasilnya itu 3 kurang 2 1, y2 dikurang 1 juga, y2 dikurang 1, 3 kurang 2 juga ya kan. Jadi 1 ber 1 sama gitu. Tekan 0, coba tekan 0. Tekan nih 0. Enak. Terima kasih, program selesai. Tidak bisa apa? Tidak bisa coding lagi. Gitu. Begitu yang sebaliknya. Kalau tekan ini. Oke, lanjut. Misalnya kalau kita ketik nggak ada yang di menu, misalnya 5, yang hasilnya adalah pilihan tidak valid, coba lagi. 6 deh. Oke, tidak ada juga. 7 deh. Gak ada juga. Oke.